Sebelum MA keluarkan putusan, 3 kali Jordi Onsu tolak ajakan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, terima kasih atas waktunya bisa datang ke tempatnya Bang Minola hari ini gitu. Jadi perlu diingat gitu, aku meminta sama teman-teman semua gitu ya. Semoga kalian menganggap ini adalah sebuah respon baik dan etikat baik dari kami gitu, karena bukan 2 hari ini ya, 2 hari ya Bang ya, 2 hari ini kami berarti diam, tapi sebenarnya ada kebingungan gitu antara kita karena hari Selasa ya Bang, hari Selasa bahkan tadi sebelum aku ketemu sama teman-teman media, aku itu masih makan bareng sama kuasa hukum dari PT Ayam Geprek Beni Sujono. Ngapain sih Jor makan bareng? Itu yang dibilang aku pengen membantah juga. Mohon maaf teman-teman, tapi ini aku ingin meluruskan ya, meluruskan apa berita yang beredar. Sebelum MA keluarkan putusan, 3 kali Jordi Onsu tolak ajakan damai. Saya langsung telepon pengacaranya, saya bilang, Pak, gimana saya nolak damai? Bukannya kita kemarin habis ketemuan ngobrol, kita lagi apa perlu di-share foto-foto makan kita dengan nggak perlu lah kan? Nggak perlu deh, nggak itu perlu. menunjukkan bahwa ada perundingan, jadi bingung kita lihat. Iya, jadi terus tiba-tiba ada kondisi seperti itu. bingung kan, beritanya naik ke permukaan, terus ngapain kita ketemuan selama ini gitu. Kenapa ketemuannya kemarin sempat vakum kan teman-teman juga tahu ya, kita harus mematuhi peraturan untuk diam di rumah aja, terus untuk tidak juga melakukan aktivitas yang dirasa bukan sangat mendesak. Jadi kita tetap berkomunikasi sama pengacara dari PT Ayam Geprek Beni Sujono gitu ya, berkomunikasi sama mereka mengenai oke Pak, kita istirahat dulu sebentar. Ini rasanya kesehatan Indonesia, bukan cuma kita. Ini perlu diperhatikan untuk mengikuti peraturan pemerintah. Aku telepon juga tadi sama dia dan ngomong langsung, Pak ini maksudnya apa ya? Kok katanya ada statement Bapak bilang aku 3 kali menolak. Enggak, saya nggak ngomong gitu, kata dia gitu. Benar, ini ada tulisannya katanya Pak Edi, ujar Pak Edi, biasanya gitu kan ya. Ujar Pak Edi. Saya bilang, kan saya nggak menolak Pak, tapi di mana proses mediasi, negosiasi itu waktunya nggak kayak beli pasar. Ada waktunya kita cari kepala dingin, kita ngobrol gitu. Dan pada saat negosiasi itu sebenarnya kenapa kita butuh waktu? Kalau dari saya waktu itu sudah bilang sama dari pihak PT AGBS itu ya. Saya bilang gini, jadi seperti yang diutarakan sama Bang Minola, kami sama-sama memiliki sertifikat di mana Ruben Samuel Onsu memiliki berbagai macam logo, berbagai macam kelas, dan itu semua sudah keluar sertifikat resminya dari DJKI. Kamu juga punya satu kelas, IM Geprek Bensu itu punya sertifikat 1 di kelas 43 untuk merek IM Geprek Bensu. Pun kami juga punya sertifikat IM Geprek Bensu di kelas 35. Jangan tanya saya juga bingung. Kok ada sertifikatnya juga. Dan ini diberikan ke kita loh atas nama Ruben Samuel Onsu. Jadi gini deh, saya sama Stefani sama Yansen Kurniawan waktu itu belum ada. Jadi baru kita bertiga aja. Nanti habis ini saya kasih buktinya juga. Kita ini kan pernah bersahabat, kita pernah liburan bareng, hubungannya sangat baik. Kenapa nggak sekarang ini di tengah pandemi kita sama-sama fokus lah, sama-sama survive gimana caranya bisnis untuk tetap bertahan, untuk tidak mengeluarkan karyawan terlalu banyak juga karena kan banyak karyawan yang kasihan ya. Makanya kemarin itu juga Geprek Bensu tidak mengeluarkan karyawan terlalu banyak. Terus setelah itu kenapa nggak sekarang ini kita sama-sama punya sertifikat, lalu kita sama-sama mempromosikan merek kita masing-masing. Contohnya kamu bilang IM Geprek Bensu adalah Beni Sujono, saya Geprek Bensu adalah Ruben Onsu. Saya pasang fotonya Ruben Onsu di toko saya, jadi orang tahu yang mana yang punya Ruben Onsu. Orang ada mukanya Ruben suka nunjuk ini, lihat nggak? Kalau di depan toko kan suka nunjuk gini. Ya begitu juga kamu, sesimpel kalian pasang aja mukanya Bapak Beni Sujono di depan toko. Toh orang akhirnya punya pembeda kan? Yang mana Ruben Onsu, yang mana yang Beni Sujono. Itu kenapa ada opini di publik, ada yang palsu dan ada yang KW. Kita nggak pernah bilang kalau itu adalah barang palsu. Kita cuma bilang ini yang punya Ruben Onsu. Sesuai perkataan saya loh. Saya tidak bilang itu palsu atau asli, tapi saya menebalkan bahwa Geprek Bensu
adalah kepunyaan dari Ruben Onsu. Ini ada tulisan Jordi teman saya, kemudian dia melamar jadi manajer operasional. Terus bulan Mei, jangan ketawa mbak yang tahu faktanya, Ruben bergabung jadi duta promosi. 4 bulan kemudian Ruben mundur dan tiba-tiba klaim kalau IM Geprek Bensu punya dia, ujar Yangsan. Aku bilang juga, Pak, sama pengacaranya IM Geprek Bensu Jono, Pak, Yangsan bener ngomong gini. Coba sambungin video call, saya pengen nanya, San kan lu tahu ceritanya gimana? Kalau lu ngomongnya manajer operasional, kalian juga nanya, emang kamu apa Jor? Jadi gini ceritanya. Pada saat awal memang ada perjanjian kerjasama antara Yangsan, Evan Jordi Onsu, dan Stefani Livinus. Selanjutnya disebut para pihak. Para pihak bertindak sebagaimana tersebut menerangkan terlebih dahulu bahwa para pihak secara bersama-sama adalah pemilik, pengurus, dan pengelola dari restoran atau rumah makan dengan merek dagang atau brand yang diberi nama IM Geprek Bensu. Untuk selanjutnya, bahwa para pihak telah saling mengikat diri dan bekerja sama dengan mendirikan suatu perseroan terbatas yang diberi nama PT Makan Sampai Kenyang. Ini adalah perusahaan yang mau kita dirikan bersama. Aku, Yangsan, dan Fani juga. Yang difungsikan untuk mengelola merek dagang dan restoran atau rumah makan secara khusus. Bahwa atas kerjasama tersebut, para pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut. Jadi, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa para pihak adalah pemilik, pengurus, pengelola dari restoran atau rumah makan dengan merek dagang atau brand yang diberi nama IM Geprek Bensu. Jadi Nama-namanya ini ada tanda tangannya juga. Jadi ini ada Yangsan pihak pertama, pihak keduanya Evan Jordi Onsu, pihak ketiganya juga Stefani Livinus. Nah, ini sekali lagi aku ingetin teman-teman, ini bukan melawan ya, tapi aku hanya meluruskan